warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian jika nanti ada yang diskusikan, silahkan komen di bawah video ini. Kemudian jangan lupa untuk share ke teman-teman supaya mendapat wawasan yang lebih luas. Saya akan menjelaskan dan mendiskusikan komoditas bandeng di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Oke, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu kandungan gizi dan manfaat. Komposisi gizi per 100 gram daging ikan bandeng adalah 129 kakal, protein 20 gram, lemak 4,8 gram, kalsium 20 mg, fosfor 150 mg, kemudian zat besi 2 mg, vitamin A 150, dan PSI dan vitamin B1 0,05 mg. Protein bandeng cukup tinggi sehingga kondisi ini menjadikan ikan bandeng sangat mudah dicerna dan baik dikonsumsi oleh semua usia untuk mencukupi kebutuhan protein tubuh, menjaga dan memelihara kesehatan serta mencegah penyakit akibat kekurangan zat gizi. Ikan bandeng juga mengandung asam lemak omega 3, di mana asam lemak ini bermanfaat mencegah terjadinya penggumpalan kepingan-kepingan darah sehingga mengurangi terkenalnya arteriosklerosis dan mencegah jantung koroner. Asam lemak ini juga bersifat hipoklosterolemik yang dapat menurunkan kadar kolesterol darah, mampu meningkatkan daya tahan tubuh serta berperan dalam pertumbuhan otak. Kemudian profil dari komoditas bandeng yang mempunyai nama latin Canos sp merupakan salah satu jenis ikan air payau yang memiliki rasa yang spesifik dan telah dikenal di Indonesia, bahkan di luar negeri. Kemudian ikan ini merupakan satu-satunya spesies yang masih ada dalam famili Canidae. Dalam bahasa Bugis dan Makassar lebih dikenal sebagai ikan bolu, dalam bahasa Inggris milk fish. Bandeng pada beberapa provinsi, terutama di Pulau Jawa, menjadi komoditas unggulan dan olahannya pun menjadi makanannya khas di beberapa provinsi seperti Banten yang lebih terkenal dengan sate bandengnya. Kemudian di Jawa Tengah, di daerah Semarang terkenal dengan bandeng presto. Kemudian di Jawa Timur, di Sidoarjo khususnya memproduksi bandeng cabut duri. Di beberapa provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Barat, bandeng dibudidayakan dengan sistem budidaya tambak dan budidaya laut. Budidaya bandeng di tambak ataupun dalam keramba jaring atau jaring apung itu relatif tidak mudah dibanding budidaya di air tawar. Modal untuk melakukan budidayanya pun sangat besar, namun ini sebanding dengan hasil yang didapat para pembudidaya. Sebagian besar para pembudidaya bandeng yang umumnya dibudidayakan di tambak, jika dilakukan dengan teknik budidaya yang baik dan benar, akan memberikan hasil yang sangat menguntungkan. Kemudian perkembangan produksi bandeng hampir dapat dijumpai di seluruh provinsi di Indonesia. Pembudidayaan bandeng umumnya banyak diproduksi di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah dan Banten. Total produksi bandeng pada tahun 2014 kemarin mencapai 631.125 ton atau 14,74% dari total keseluruhan produksi ikan budidaya. Ini sumber dari statistik budidaya DJPPKKP. Pendistribusian dan pemasaran ikan bandeng. Dari hasil kajian pemasaran bandeng di Kabupaten Gresik di Jawa Timur menunjukkan bahwa distribusi dan pemasaran ikan bandeng bersifat luas kabupaten atau yang ditunjuk ke pasar nasional dan regional. Hal ini karena ikan bandeng di daerah tersebut banyak yang dipasarkan ke Surabaya selain untuk wilayah Kabupaten Gresik dan kabupaten lainnya yang ada di Jawa Timur. Kemudian lembaga yang terlibat dalam pemasaran ikan bandeng dari Kabupaten Gresik ke pasar Surabaya terdiri dari beberapa pembudidaya bandeng sebagai produsen, pedagang pengkulak, dan pedagang pengepul besar, pedagang grosir, dan pedagang pengecer.
beberapa informasi data harga yang dikumpulkan dari petugas informasi pasar kabupaten atau kota Direktorat Pemasaran Dalam Negeri. Harga rata-rata ikan bandeng di tingkat eceran atau konsumen pada tahun 2015 kemarin berkisar antara 24.000 sampai 26.000 per kilo. Namun berbeda dengan kondisi saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang sedang gempar di seluruh dunia. Komoditas ikan bandeng juga merasakan dampak akibat pandemi ini. Harga ikan bandeng mengalami anjlok di tingkat pedagang pengecer yang berkisar 18.000 sampai 20.000 per kilo. Kemudian serapan pasar ikan bandeng berdasarkan data Susenas, Survei Sosial Nasional Ekonomi Nasional (BPS) diolah oleh Direktorat Pemasaran Dalam Negeri. Tingkat konsumen bandeng nasional rata-rata sebesar 1,40 kg per kapita, di mana serapan pasar di tingkat rumah tangga sebesar 352,718 ton. Dari total serapan pasar rumah tangga untuk ikan bandeng, serapan pasar tertinggi secara berurutan ditempati oleh Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 74.839,75 ton atau sekitar 22%. Kemudian di Provinsi Jawa Tengah sebesar 50.916,96 ton, sekitar 15%. Kemudian di Provinsi Jawa Barat sekitar 46.457,58 ton atau 13%. Kemudian di Jawa Timur sebesar 39.643,29 ton atau sekitar 12%. Di Banten sendiri sebesar 27.523,63 ton atau sekitar 8%. Secara umum, serapan pasar untuk ikan bandeng di 5 provinsi di atas mencapai 70% dari total serapan nasional ikan bandeng yang bersumber dari Sesunas. BPS diolah oleh Ditjen P2HP KKP. Oke. Selesai sudah pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan menambah wawasan bagi teman-teman kondisi komoditas ikan bandeng saat ini di tengah pandemi COVID-19. Dan apabila ada yang ingin didiskusikan, silahkan komen di link di bawah video ini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.